Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini di channel ini. Nah, kita akan melanjutkan pemrograman masih di dasar 7 segmen untuk satu 7 segmen. Jadi sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana kita membuat sebuah counter up dan counter down dengan menggunakan metode seperti ini, metode counter yang di plus plus atau minus minus dengan program 7 segmen yang seperti ini. Jadi ada dua halaman. Halaman pertama adalah halaman program utamanya, kemudian di kedua ada void angka untuk membuat angka-angka mulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Nah, pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana kita membuat sebuah program dengan metode lain lebih singkat, namun kita harus membutuhkan lagi memanfaatkan yang namanya loop atau loop terbatas, atau kalau di Arduino itu menggunakan perintah for. Dan juga kita menggunakan sebuah metode mapping dengan memanfaatkan file tipe data yang array. Oke. Pertama, teman-teman tentu saja membuat dulu rangkaiannya seperti ini. Nah, kebetulan saya sudah rangkaiannya seperti ini, maka saya menggunakan rangkaian yang ini saja. Selanjutnya, untuk programnya saya program baru, new file seperti ini. Jadi program kosong dulu seperti ini dari awal. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan inisialisasi atau mendefinisikan pinnya dulu, yaitu dari pin 13 sampai pin 7 itu pin keberapa. Nah, yang pertama itu adalah define ini ya, pin A. Jadi saya tulis pin A, saya tulis saja A berada di pin 13. Jadi seperti ini saja, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Oke, mulai dari ini pin A ya, pin A, B, C, D. Ini pin 13 mewakili masing-masing sesuai urutannya. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Oke, selanjutnya kita inisialisasi bahwa pin yang kita gunakan ini adalah pin output. Caranya itu pin mode A, jadi kita tinggal tulis saja A output seperti ini. Kita copy saja A, B, C, D, E, F, G. Oke ya, pas. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke sini, di awal kita membuat dulu yang namanya file array-nya. Jadi kita akan membuat sebuah file array. File array itu adalah sebuah tipe data juga yang boleh pakai integer, char, dan lain sebagainya. Nah, apa bedanya dengan file biasa? Saya bisa tuliskan seperti ini contohnya. Misalkan saya tulis pin seperti ini, artinya saya membuat sebuah data namanya pin. Nah, seperti ini. Nah, ketika saya tulis seperti ini, nah, ini artinya saya membuat sebuah data pin sebanyak 7 buah. Mulai dari pin 1, pin 2, pin 3, sampai pin 7. Seperti ini. Pin ada 7 buah. Artinya ada sebuah data pin yang saya buat berjumlah 7 buah. Seperti ini. Nah, inilah namanya array. Nah, caranya untuk mengisi array ini adalah seperti ini. Kita harus menggunakan kurung kurawal. Seperti ini. Nah, setiap data yang 7 ini diisi atau dipisahkan oleh koma. Jadi misalkan seperti ini, datanya adalah X misalkan. Jadi ada 7X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, masing-masing X-nya ini nanti akan diisi oleh nilai tertentu yang kita inginkan. Nah, kebetulan di sini array ini saya manfaatkan untuk menentukan pinnya ini. Maka nanti saya ganti di sini menjadi A, B, C, D, E, F, G. Jadi nanti ketika saya menuliskan pin 5, artinya dia menuju ke nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5, artinya E. E ini kan sudah didefinisikan sebagai pin 9. Makanya nanti dia di sini harusnya nanti nilainya
pin 5, contohnya seperti ini. Ini sekedar contoh saja. Jadi misalkan saya tulisnya nanti digital write, nah ini kan sisa saya tulis menjadi pin nih. Jadi saya tulis saja pin, pin berapa? Misalkan saya tulis pin 5. Pin 5 height. Nah, seperti ini. Nah, oke, saya compile coba. Oke, saya save dulu namanya apa ya? 7 segmen saja, 7 segmen dasar mapping ya. Kita menggunakan metode mapping namanya. Oke, kita save, compile, kita berbesar sedikit. Aja. Oke, selanjutnya kita cari filenya, file hex-nya tentunya. Oke, dia ada di baris, biasanya baris ketiga atau keempat dari bawah. Ini baris keempat, nah ini file hex-nya. Boleh dicari melalui foldernya, boleh juga langsung di copy. Jadi kalau mau di copy langsung. Nah, kita langsung copy saja file ini. Yang .hex ini, Ctrl C. Kita perkecil kembali. Kita masukkan ke sini. Ini ya. Nah, kita hapus yang lama, kita masukkan yang baru. Oke. Kemudian kita play. Nah, perhatikan ya. Artinya ketika saya menuliskan seperti ini, pin 5 artinya dia akan menyala pada pin yang ke-5. A, B, C, D, E, F, G. 1, 2, 3, 4. Oh, sorry ya. Dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Nah, oke, jadi ini sudah nyala pin yang ke-5. Jadi hitungnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini juga 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau saya mau menyalakan yang di pertama ini, maka saya tinggal tuliskan di sini 0. Kemudian compile. Oke, kita coba stop lalu play kembali. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya array adalah seperti ini. Nah, yang kedua adalah kita mau membuat array lagi untuk langsung membuat sebuah angka. Ini kan baru pinnya. Nah, sekarang kita mau membuat angkanya. Misalkan saya tulis angka. Oke. Nah, angka yang saya mau buat adalah 0 sampai 9. Artinya ada 10 angka. Mulai dari 0 sampai 9. Nah, artinya ketika saya tulis seperti ini, artinya nanti akan ada 10 isinya. X-nya adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 X-nya seperti ini. Nah, selanjutnya dari 10X ini nanti akan bercabang lagi. Jadi array ini boleh bercabang. Jadi bagaimana cara membuatnya bercabang? Kita tambahkan di sini 7. Nah, kenapa 7? Karena ini mengikuti dari pinnya. Jadi nanti 10 ini yang awalnya ada 10 seperti ini. Nah, dari dalam X ini lagi terbagi lagi menjadi 7. Nah, makanya nanti ditulis seperti ini. Saya buat sedikit enter sedikit biar rapi nanti kelihatan. Nah, awalnya kan seperti ini. Ini di enter tidak masalah, tidak akan mempengaruhi program. Jadi compile pun tidak masalah. Nah, seperti ini. Nanti dari X-nya ini akan bercabang lagi menjadi 7. Jadi nanti X ini terdapat lagi kurung kurawal. X-nya jadi 7 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 seperti ini lagi. Nah, begitupun dengan ini. Jadi nanti jadinya seperti ini. Jadi intinya ini nanti 10 bercabang 7 lagi, yang 10 itu menjadi semuanya menjadi 70. Jadi ada 70 keadaan. Tapi saya memanfaatkan yang di sini adalah untuk membuat angka. Jadi ini angka 1, ini angka 2, angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi nanti saya membuat angka 9 angka berdasarkan dari 7 segmen. Nah, 7 ini saya manfaatkan sebagai pinnya. Ini pin A, B, C, D, E, F, G sesuai dengan yang di atas ini. Nah, jadi awalnya kita akan membuat angka. Nah,
yang awalnya adalah angka 0. 0 itu artinya 0 artinya G yang mati, sisanya nyala. Jadi tulis seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya mau membuat angka 1, B dan C yang nyala. Ini. Nah, selanjutnya angka 3 itu E dan F yang mati, sisanya nyala. Sorry ya, angka 2 dulu. Angka 2 artinya C dengan F yang mati. C artinya ini, sisanya nyala. Nanti kita bisa uji coba, kalau memang masih ada kesalahan di program kita, nanti kita perbaiki lagi. Nah, untuk angka 3 ini yang mati. Oke, angka 4 itu A-nya mati. Kemudian ini mati ya tadi. Ini juga mati. Ini nyala, ini nyala. Oke, yang kelima A-nya nyala, B-nya mati. Ini nyala, nyala, mati, nyala, nyala. Angka 6 itu cuma B-nya yang mati. Yang ke-6. Angka 7 itu berurut ya, A, B, C yang nyala, sisanya mati. Kemudian angka 8 itu semua nyala. Yang ke-9 itu yang mati ini ya kalau nggak salah. Oke. Nah, jadi ini sudah kita membuatnya seperti ini. Jadi beda tadi sama yang program sebelumnya. Nah, program sebelumnya masih belum saya close tadi ya. Program sebelumnya seperti ini. Kalau mau membuat angka harus ditulis panjang seperti ini. Nah, kalau metode mapping itu tinggal ditulis seperti ini. Nah, ini angka 1, angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sesuai dengan yang kita buat. Nah, di sini berarti ada 10 angka yang sudah kita buat. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuatnya bisa berjalan, itu saya katakan tadi bahwa kita memanfaatkan yang namanya void, bukan void, tapi sebuah perintah perulangan yang namanya for. Jadi for ini adalah sebuah perintah perulangan yang memiliki batasan. Nah, cara penggunanya adalah seperti ini. Jadi kita buat sebuah data dulu. Jadi boleh data lokal seperti ini, boleh juga kita buat data global. Saya pakainya data lokal saja. Misalkan saya menggunakan integer, misalkan X. Nah, saya buat integer X. X ini awalnya adalah 0, kemudian koma, kemudian selanjutnya X ini plus, kemudian koma lagi, kemudian X ini lebih kecil dari 8. Artinya ini hanya untuk menentukan pin sebenarnya. Jadi ini untuk menentukan pin. Jadi ada pin 0 sampai pin 7. Itu semua nanti akan didefinisikan. Ini kan misalkan ini kan dari sini. Ini 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi lebih kecil dari 7 harusnya. Oke, seperti ini. Ini untuk mewakili pin yang ini. Untuk membatasi. Jadi nanti ini akan melakukan loop dengan catatan dia terbatas. Nilainya itu hanya dari 0 sampai dengan 7 saja. Sampai 6 saja. Karena ini syaratnya adalah di bawah 7. Jadi ini adalah nilai awalnya. Ini adalah nilai yang terjadi ketika melakukan loop. Dan ini adalah syarat loopnya. Oke. Kemudian ini adalah isinya, di mana semua program di dalam sini adalah terjadi loop. Oke. Bagaimana kita menulis? Misalkan saya mau membuat angka berapa ya? Angka 4 misalkan. Maka saya sisa menulis seperti ini. Digital write. Nah, digital write kan ada 2. Nah, di sini saya hanya tinggal menulis menjadi digital write X, koma. Nah, ini dia.
Disinilah fungsi khususnya sebenarnya. Nah, di sini sorry ya, bukan X sebenarnya di sini. Kita memanggilnya yang ini. Jadi ada dua, ada pin, ada angka. Jadi di sini kita tulisnya sebenarnya menjadi pin X. Kemudian di sini kita tulis angka apa yang dibuat. Maka di sini ada dua ya, sesuai dengan yang di atas ini. Nah, kedua, karena ini yang di belakang ada pinnya, maka kita tulis X. Ini kan untuk menentukan pinnya. Mulai dari 0 sampai dengan 6. Mulai dari A sampai dengan G. Oke ya kan? Sampai G. A, B, C, D, E, F, G itu kan ada 7 ya. Mulai dari 0 sampai dengan angka 6. Karena kita mulai dari 0, maka sampai angka 6 saja. Oke, jadi di sini diisi X, di sini juga diisi X. Kemudian selanjutnya angka ini, ditulislah angka berapa yang akan kita munculkan. Jadi misalkan saya di sini mau munculkan angka 4, maka saya tulis 4 seperti ini. Oke, jadi cukup seperti ini saja, maka ini akan memunculkan angka 4. Oke, di compile. Oke, ternyata ada kesalahan. Sorry ya, ini titik koma ya. Kita compile kembali. Sorry ya, ini pakai titik koma tadi harusnya, karena ini ini tadi nilai awal, ini persyaratan ketika loop, kemudian ini adalah syarat terjadinya loop. Oke. Ya, sudah compile dan compiling sudah. Kita tinggal stop, baru play kembali. Kenapa enggak runnya? Oh ya, sorry. Ini kebalik nih. Di sini harusnya lebih syaratnya di depan, plus-plusnya di belakang kalau tidak salah. Kita uji coba saja. Jadi for itu nilai awal, ini syaratnya, ini adalah yang terjadi ketika terjadi loop. Oke, kita coba compile ya. Oke, sudah compile, kita stop, baru play kembali. Oke ya, sudah muncul. Jadi sudah muncul angka 4 seperti ini. Jadi kalau mau membuat angka, tinggal saya tulis 1 seperti ini, maka dia akan memanggil yang ini, angka yang ini 1. Maka nanti tampilnya juga di sini akan tampil angka 1. Nah, kita stop, baru play kembali. Nah, muncul angka 1. Oke, bagaimana caranya biar bisa melakukan counter up atau counter down? Nah, caranya itu kita membuat lagi for. Jadi ini satu paket ya for-nya. Ini sudah satu paket. Maka di luar itu kita membuat for lagi. For. Jadi di sini saya membuat lagi namanya y saja. For y sama dengan awalnya, karena kan dia membuat sampai angka 9, 0 sampai 9, maka awalnya adalah 0. Kemudian x-nya lebih kecil dari 10 karena 9. Boleh juga ditulis seperti ini sebenarnya, lebih kecil sama dengan 9. Kemudian x-nya plus plus. Oke, dibuka kurung, langsung saya tutup kurung di bawah agar tidak kelupaan nanti. Oke. Nah, syarat jadi nanti ada for lagi di luar. Ini fungsinya untuk melakukan counter up terhadap ini. Jadi awalnya dia adalah 0, kemudian lebih kecil dari 9 itu adalah syaratnya, kemudian dia akan melakukan counter up seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat angka di sini. Nah, tentu saja yang dirubah di sini adalah ini. Jadi bukan lagi variabel yang manual seperti ini, tapi mengikuti variabelnya y. Oh sorry ya, di sini harusnya y. Nah, maka di sini ditulisnya y. Jadi variabel nanti ini, angka nanti ini akan mengikuti ini. Jadi awalnya dia akan 0, kemudian setiap melakukan looping dia akan plus plus, kemudian dia akan dibatasi sampai 9. Jadi nanti sampai 9 dia akan stop. Oke, seperti itu. Kita di sini tambahkan delay biar kelihatan. Saya coba delaynya 500 saja. Oke, kita compile. Oke, kita stop, baru play kembali. 0, 1. Oke, sudah menghitung. Kita perhatikan jangan sampai ada karakternya yang salah. Oke, sudah betul ya.
Di sini karena prinsipnya seperti itu ya, makanya di sini terjadi loop di sini. Oke, di sini sudah ada bersyarat bahwa y-nya sama dengan 0, y-nya lebih kecil dari 9, y-nya plus plus, maka syarat itulah yang terjadi di sini. Dia akan menjadi sebuah counter up. Nah, bagaimana jika kita melakukan counter down? Kita tinggal merubahnya ini menjadi minus minus. Jadi dimulainya dari 9, y-nya lebih besar sama dengan 0. Artinya syaratnya adalah y-nya harus lebih besar dari 0. Oke, kita coba compile. Oke, kita play kembali. Kita stop, baru play kembali. Nah, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, seperti itu kan dia sudah menjadi counter down. Jadi ini simple saja ya. Ini saya tidak tahu jika cuma berapa baris ini. Kita sudah bisa membuat sebuah counter up. Nah, di sini sebenarnya kita boleh men-setnya dia, mengaturnya dia, loncatannya berapa sebenarnya tergantung dari sini ya, y minus minus. Jadi kalau kita mau dia loncatannya 2, maka ditulis seperti ini, y minus sama dengan 2, seperti ini ya. Artinya dia setiap kali loop, dia akan mengurangi nilainya dengan 2. Jadi dia muncul nanti 9, 7, dan seterusnya. Oke, kita coba saja dulu. Oke, kita stop, baru play. 9, nah hasilnya 7, 5, 3. Jadi dia menguranginya per 22 begitu. Nah, oke ya. Itu dia fungsinya di for seperti sini. Oke. Untuk video kali ini sekian. Semoga metode mapping ini bermanfaat. Silakan dipilih saja metode apa yang paling mudah untuk teman-teman gunakan untuk membuat sebuah atau memprogram sebuah satu segmen seperti ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.